Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah tentang barisan dan deret, khususnya tentang teorema-teorema limit barisan. Teorema-teorema yang akan dibahas di sini dan pada bagian kedua nanti dapat membantu kita menentukan limit barisan atau memeriksa kekonvergenan barisan. Nah, kita mulai dengan definisi ini dulu. Barisan Xn dikatakan terbatas apabila terdapat suatu bilangan positif M sedemikian sehingga nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Dalam perkataan lain, barisan Xn terbatas apabila himpunan suku-suku barisan tersebut terbatas sebagai himpunan bagian dari R. Teorema pertama ini menyatakan jika barisan Xn konvergen, maka barisan Xn terbatas. Jadi di sini keterbatasan barisan merupakan syarat perlu untuk kekonvergenan barisan tersebut. Buktinya, misalkan limit barisan Xn sama dengan X dan epsilon sama dengan 1. Kita pilih demikian. Selanjutnya kita pilih bilangan asli K sedemikian sehingga nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada 1 untuk N lebih besar atau sama dengan K. Maka berdasarkan ketaksaman segitiga, untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Xn min X tambah nilai mutlak X lebih kecil daripada 1 tambah nilai mutlak X. Nah, sekarang kita tulis M sama dengan supremum dari K buah bilangan ini. Nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya sampai dengan nilai mutlak X dengan indeks K-1, dan yang ke K adalah 1 tambah nilai mutlak X. Jadi bilangan 1 tambah nilai mutlak X ini mewakili semua suku ke K dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita peroleh nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Catat bahwa kebalikan teorema 1 ini tidak berlaku. Barisan min 1 pangkat N, misalnya, merupakan barisan yang terbatas tetapi tidak konvergen. Berikutnya kita akan membahas teorema limit untuk barisan-barisan yang diperoleh dari dua barisan X dan Y. Jika X adalah barisan Xn dan Y adalah barisan Yn, maka kita definisikan X tambah Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn tambah Yn, X min Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn min Yn, X kali Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn kali Yn, dan X per Y sebagai barisan yang suku-sukunya adalah Xn per Yn. Untuk barisan X per Y tentunya kita mengasumsikan bahwa Yn tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N. Kita mempunyai teorema ini. Misal X barisan yang konvergen ke X dan Y adalah barisan yang konvergen ke Y. Dan C adalah bilangan real sembarang. Maka X plus Y, X min Y, XY, dan CX konvergen berturut-turut ke X plus Y, X min Y, XY, dan CX. Jika Yn tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N dan Y tidak sama dengan 0, di sini Y adalah limit barisan Yn, maka barisan X per Y akan konvergen ke bilangan X per Y. Buktinya, untuk bagian A dan B yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan barisan adalah sebagai berikut. Diberikan epsilon positif, kita pilih bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku secara simultan nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon per 2, dan nilai mutlak Yn min Y lebih kecil daripada epsilon per 2. Maka untuk N lebih besar atau sama dengan K akan berlaku ini, dengan ketaksaman segitiga. Nilai mutlak Xn plus atau minus Yn minus dalam kurung X plus minus Y akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Xn min X tambah nilai mutlak Yn min Y. Masing-masing lebih kecil dari epsilon per 2, jadi jumlahnya lebih kecil daripada epsilon. Untuk bagian C, hasil kali, buktinya diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, bahwa untuk setiap bilangan asli N kita mempunyai ini. Nilai mutlak Xn Yn min Xy sama dengan nilai mutlak Xn Yn min
xn kali y tambah xn kali y minus xy. Jadi di sini kita selipkan minus xny tambah xny, yang tentunya sama dengan 0 kalau kita mau mencoretnya kembali. Tapi kita selipkan suku tersebut sehingga kita peroleh bahwa nilai mutlak tersebut dengan ketaksamaan segitiga lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak xn kali nilai mutlak yn min y tambah nilai mutlak y kali nilai mutlak xn min x. Nah, kita tahu nilai mutlak yn min y dan nilai mutlak xn min x dapat kita buat sekecil yang kita inginkan. Sekarang tinggal menaksir terlebih dahulu nilai mutlak xn ini. Dengan teorema 1, kita tahu bahwa barisan xn terbatas, sebutlah batas atasnya M1, lalu kita tetapkan M sama dengan maksimum dari M1 dan nilai mutlak Y. Nah, sekarang diberikan epsilon positif, kita pilih K anggota N sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku dua hal. Yang pertama, nilai mutlak Yn min Y lebih kecil dari epsilon per 2M. Dan yang kedua, nilai mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon per 2M juga. Maka untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn Yn min Xy lebih kecil daripada M kali epsilon per 2M tambah suku yang kedua juga M kali epsilon per 2M yang berjumlah sama dengan epsilon. Bukti bagian D untuk C kali X, kita bisa menggunakan bukti bagian C dengan membentuk barisan YN sama dengan barisan konstan C. Nah, untuk bukti bagian E, kita cukup membuktikan bahwa barisan seper YN konvergen ke 1 per Y. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, kita mempunyai nilai mutlak 1 per Yn min 1 per Y sama dengan nilai mutlak Yn min Y per Yn Y, yang sama dengan 1 per nilai mutlak Yn kali nilai mutlak Y kali nilai mutlak Yn min Y. Jadi tugas kita adalah mengontrol bentuk ini, 1 per nilai mutlak Yn kali nilai mutlak Y. Karena kita tahu nilai mutlak Yn min Y dapat kita buat sekecil yang kita inginkan. Nilai mutlak Y konstan tentunya, jadi kita tersisa dengan nilai mutlak Yn. Bagaimana supaya dia tidak terlalu dekat ke 0, itu intinya. Kenapa demikian? Karena dia muncul sebagai bagian dari penyebut. Pilih K bilangan asli sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku ini. Nilai mutlak Yn min Y lebih kecil daripada nilai mutlak Y per 2. Mengapa nilai mutlak Y per 2? Anda bayangkan Y tidak sama dengan 0, berjarak nilai mutlak Y dari 0. Jarak tersebut kita bagi 2, sedemikian sehingga Yn berada lebih dekat kepada Y daripada ke 0. Maka untuk N lebih besar atau sama dengan K, kita mempunyai ini. Nilai mutlak Yn lebih besar atau sama dengan nilai mutlak Y minus nilai mutlak Y min Yn. Ini dari ketaksamaan segitiga dalam arah sebaliknya. Nah, bentuk ini akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak Y per 2. Sesuai dengan penjelasan lisan saya tadi. Akibatnya untuk N lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak 1 per Yn min 1 per Y lebih kecil atau sama dengan 2 per nilai mutlak Y kuadrat kali nilai mutlak Yn min Y. Buktinya masih berlanjut, baris terakhir berbunyi bahwa kita mempunyai ketaksamaan ini. Nah, selanjutnya diberikan epsilon positif, pilih K bintang lebih besar atau sama dengan K, sedemikian sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K bintang, berlaku nilai mutlak Yn min Y lebih kecil daripada epsilon per 2 kali nilai mutlak Y kuadrat. Maka ketaksamaan tadi masih berlaku dan selebihnya untuk N lebih besar atau sama dengan K bintang, kita mempunyai nilai mutlak 1 per Yn min 1 per Y akan lebih kecil atau sama dengan 2 per nilai mutlak Y kuadrat kali epsilon per 2 kali nilai mutlak Y kuadrat. Y kuadrat kita coret, 2 juga kita coret, jadi bentuk terakhir ini sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa barisan 1 per Yn konvergen ke 1 per Y. Sebagai soal latihan, ada 3 soal ini, silakan dicoba. Dan sampai jumpa di video berikutnya.